Hari kedua di Hokkaido, Amanda ngajakin aku untuk ikut tur. Bukan sembarang tur loh. Di tur ini kita akan menjelajahi Laut Otaru, terus melihat gua alami yang kecenya minta ampun. Duh, Amanda emang super duper baik pemirsa. Jadi pemirsa, sekarang Kevin sama Amanda lagi ada di lagunnya nih. Di atas itu namanya apa, Man? Katanya tadi, Man? Ada bekas kuil naga di situ. Itu yang pagar merah itu masih komplek bangunannya. Tapi udah hilang kuilnya. Terus gara-gara kalau udah kebakar. Terus kalau pemirsa lihat, sebenarnya saya males banget sih ngelihatnya asli deh. Mana seneng banget tadi nggak lihat. Kalau misalnya pemirsa lihat ke air itu warnanya bagus, bening banget dan bisa maksudnya dasar lautnya pun kelihatan warnanya kalau tuh dari sini. Warnanya biru kehijauan emerald gitu dan itu bening banget, dasar lautnya kelihatan. Berenang Serem sih. apa? Enggak. Serem sih tapi bagus banget. Jadi kayaknya Jadi kayaknya saya mau mengumpulkan keberanian untuk berenang. Enggak. Untuk main-main di sini, yang penting foto. Akhirnya sampai juga di Blue Holy Cave. Gimana, Vin? Bagus kan guanya? Tapi udah sampai di tempat tujuan kok tetap nggak ada tempat belanja sih? Kamu mau belanja terus deh. Nggak ada lah, Man, di tengah laut begini tempat belanja. Jadi aku dibohongin nih? Awas ya kamu. Gemes. Tuh, lihat di belakang warnanya biru banget. Pemirsa harus kesini deh beneran. Ya, walaupun gak ada tempat belanja, tapi senangnya hati ini kayak ada terkira. Udara laut yang segar, ya walaupun sih agak-agak takut sih pemirsa. Bukan agak Kaliman, tapi emang takut beneran. Tapi kapten kapal sudah siapin roti loh buat kita kasih makan burung camar. Lucu. Burungnya mau sama Manda, sama Elvin gak mau. Ye. Berhubung burungnya nggak mau nih, kamu aja. Gimana tadi, Man? Blue Holy Tour-nya? Seru kan? Seru sih. Kenapa? Katanya kamu mau ajak aku shopping ke tempat belanja, mana? Nggak ada. Elvin Pertiwara apa tuh? Gak pernah namanya ingkar janji. Kamu lihat di situ. Apa tuh? Shopping street. Makasih ya, Vin ya. Makasih ya. Iya. Nyantai dong, tapi ada syarat. Apa? Kita belanjanya pakai yukata. Nggak masalah. Di mana pakainya? Pakainya di situ. Oke. Otaru merupakan kota pelabuhan kecil yang tahun 1800-an terkolonialisasi oleh pihak asing. Di Sakaimachi Street ini, kita masih bisa melihat peninggalan bangunan pada masa itu. Walaupun saat ini telah berganti rupa menjadi toko souvenir, restoran, bahkan museum. Bukan hanya itu pemirsa, di dekat Sakaimachi Street ini kita bisa melihat kanal yang pada zamannya menjadi jalur distribusi utama. Kanal ini menjadi gerbang jika ingin masuk ke Hokkaido melalui jalur laut. Melihat kanal ini, saya jadi membayangkan ratusan perahu kecil hilir mudik mengangkut aneka barang. Nah, kalau pemirsa mampir ke sini, jangan heran kalau ada banyak toko yang menjajakan kerajinan berbahan dasar kaca. Karena memang daerah ini terkenal akan kerajinan tersebut. Nih, Elvin sama Amanda mau coba bikin. Kita mau buat gantungan gitu pemirsa. Bikin kerajinan dari kaca ini mesti ekstra detail juga hati-hati. Kalau kurang cekatan, nanti kacanya yang mau kita bentuk kembali keras seperti semula. Tapi ini menyenangkan sekali. Apalagi toko yang ada di bagian bawahnya. Rasanya pengen borong semuanya ya, Man. Bikin kerajinan kecil itu ternyata bikin perut kerucuk-kerucuk loh pemirsa. Emang Manda juga sebenarnya nggak bisa lihat makanan enak pemirsa. Sama Kelvin.
Bentar ya pemirsa, Elvin sama Manda mau pesen dulu. Ini dia nih, cheesecake yang paling enak dan paling terkenal se-Jepang. Tapi sekarang udah gampang, Vin. Kalau misalnya kepengen, di Jakarta udah ada. Oh, kalau di Jakarta ada namanya apa? Namanya Dore by Letao. Makan, makan, makan. Tapi benar kata Amanda pemirsa, cheesecake ini enaknya nggak pakai bohong. Tapi jangan nambah, Vin. Soalnya ini aku udah siapin makan malam yang super sambil naik perahu. Pokoknya tak terlupakan. Tapi tunggu kuenya turun ke perut dulu ya, sambil lihat-lihat pemandangan gitu man. Atau nulis scrapbook yuk. Elvin, karena dari tadi kamu baik banget sama aku, kamu udah ajak aku naik boat, lihat pemandangan keren, ya walaupun aku takut sih. Terus aku juga diajak shopping, sekarang gantian. Aku mau traktir kamu makan malam. Makan malam? Tunggu dulu. Tumben kamu baik sama aku, biasanya aku selalu dijahatin ya. Kamu ada maunya? Ih, enggak, enak aja. Nih. Makan malam di kapal? Weh, tumben banget. Biasanya kamu takut. Ya, tenang, jangan sedih. Pokoknya nih, sekarang kita akan naik Yakata Bune dan kita makan malam di dalam sambil menyusuri indahnya Kanal Otaru. Hihi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hi. Itadakimasu. Hihi. Kenapa aku mukanya gitu? Aku tuh gak suka raw food, Manda. Gak mau yang mentah. Kamu gorengin dulu. Mumpung lagi di Jepang tuh justru mesti nyobain sashimi asli di Jepang, Vin. Kenapa? Kamu tahu nggak kalau makanan yang akan kita makan malam ini itu dipesan langsung dari restoran yang paling terkenal di Otaru. Udah gitu ikan-ikannya ini baru ditangkap tadi pagi jadi masih fresh banget. Dan begitu ikan-ikan ini masuk ke dalam mulut kamu akan langsung lumer. Kamu akan merasakan sensasi yang tiada taranya. Dan apalagi kalau kita makannya malam-malam sambil di kapal yang romantis ini menikmati laut Otaru yang begitu tenang, begitu indah dan sejuk. Wah, itu akan sensasi yang tiada taranya. Kamu harus mencoba semuanya ini dan nutrisi dari ikan-ikan ini akan langsung masuk ke tubuh kamu, diserap oleh tubuh kamu dan buat kamu sehat sempurna. Gimana? Oishii desu ka? Oishii desho? Enak kan? Enak kan? Itu tadi uni, Vin. Pakai sambal bisa nggak? Man, sahabat kamu mana? Katanya janjian jam segini juga belum datang. Tadi sih bilangnya udah nyampe sih. Apa kita lihat ke dalam aja ya? Udah lapar, Manda. Udah nggak sabar mau makan. Makan di sini, enak tahu. Makan mulu. Yaudah yuk, lihat ke dalam aja yuk. Tarik. Nah, Bang Sahat. Hisashiburi. Hisashiburi, Amanda. Halo. Ayo, Apa kabar? Baik. Kenalin Bang, ini Elvin. Halo. Halo Bang. Elvin. Hajime
Hamashite, watashi wa Alvin desu. Guys. Oh, yoroshiku onegaishimasu. Pinter banget bahasa Jepang ya. Udah belajar ya? Belajar dikit-dikit ya. Amanda mungkin lebih pinter nih kayaknya. Iya, tapi Udah sering, tetep lah, masih- udah sering ke Jepang kan? Tetap Soalnya. aja masih belajar, masih Jepang belajar. susah soalnya. Iya, susah banget emang. Selamat ya, Mang. Kemarin katanya kepilih jadi ini ya, Smile Ambassador Hokkaido ya. Iya, aduh makasih. Bangga deh. Dan kita orang Hokkaido, Smile Ambassadornya orang Indonesia. Makanya untuk Indonesia pertama kali lagi. Itu dah. Jadi gini Vin, Bang Sahat ini dulunya tinggal di Bali. Nah terus sekarang beliau ini udah tinggal di Hokkaido dan jadi udah pengusaha sukses. Wah, yang berlebihan Amanda. Jadi kalau gitu makannya gratis dong. Boleh. Tuh boleh. Gimana? Kita sekarang di sini kan tempatnya halal yakiniku ya. Nah, di sini jadi banyak semuanya halal. Bang, kok keren sih sekarang ada restoran halal gitu di Hokkaido. Ini yang pertama kan ya? Iya, yang pertama Amanda. Kalau untuk yakiniku ini yang pertama di Hokkaido ya. Karena selama ini kan kita sekarang ada bisnis juga di bidang pariwisata. Karena semakin banyak yang turis datang ke Hokkaido. Terus karena dari negara muslim ya, seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, dan yang lain-lain deh. Jadi mereka banyak permintaan ya, pengen makan makanan Jepang tapi yang halal gitu. Apalagi yakiniku. Apalagi di Hokkaido kalau musim dingin kan enak tuh ya, makan yakiniku ya. Makanya saya sama teman, saya bilang nih ada bisnisan baru, dia buka yakiniku. Restoran ini Halal Yakiniku Ko. Restoran pertama di Hokkaido yang menyajikan menu yakiniku dengan halal. Jadi kalian wisatawan muslim yang mau datang ke Hokkaido, tepatnya di Sapporo, nggak usah khawatir. Tetap bisa makan dan yang paling penting, halal. Kalau gitu, rahasianya bisa jadi nih ya, buka restoran yakiniku tapi di Jakarta. Boleh tuh, nanti bilang-bilang ya, biar saya bisa impress juga. Jangan dong, mendingan nggak usah. Soalnya dia yang masak, dia yang makan juga. Oke. Gimana sih kamu? Bantuin dong temennya. Bikin. Oke dah, langsung ya, kita makan biar nggak lapar. Wah. Oh iya Bang Sahat, gimana itu usaha busnya? Kok tahu mana tahu sih? Aku belum pernah bilang deh kayaknya perasaan. Manda emang gitu bang orangnya, kepo, suka stalking media sosial gitu jadinya emang. Oh gitu ya, jadi ngikutin follow terus ya, follow Iya terus dong. orang ya. Ya begitulah man. Sekarang kan ya karena banyak turis ya di Hokkaido ini ya. Jadi ya kita lihat peluang-peluang bisnis yang ada ya. Nah, makanya abang lihat peluang bisnis bus kayaknya bagus gitu. Dan sekarang Hokkaido kekurangan bus. Karena saking banyaknya turis dan tidak tertampung jadi kekurangan bus. Lo kan orang Indonesia, sekarang banyak tamu dari Indonesia. Kenapa nggak lu bikin perusahaan bus aja? Dia bilang begitu. Ya, akhirnya kita dibantuin lah untuk bikin perusahaan bus ya. Tapi memang itu dapat license-nya susah banget tuh emang. Oh, Aduh, kalau sampai bikin botak. Duh, agak nggak enak sama Bang Sahat. Tapi mau gimana lagi? Yakinikunya enak banget. Sampai-sampai aku nggak bisa berhenti ngambil terus. tapi apa aku bilang kan Vin, untung kita ketemuan, jadi bisa makan enak. Sekali mendayung, 2-3 perut bisa kenyang. Nah, sekarang udah pada kenyang belum nih? Udah kenyang ya? Nggak mau nambah lagi ya? Udah Mau Oke. full. Mau? full Vin. Mau, oke. Karena masih ada lagi perjalanan kan? Oke. Habis ini mau kemana lagi? Kemana ya? Soalnya Amanda sih yang nyusun itinerary buat hari ini. Jadi tuh rencananya sih pengen ke daerah Shinfurano. Aku lihat di sini tuh kayaknya bagus banget gitu loh Bang, mana ya? Nih. Oh, ini emang bagus ini, Tobita. Tapi ada yang recommended loh, yang dekat ini nggak jauh kok dari sini. Namanya Popura Purano. Nanti di situ bisa makan Santa Brie. Santa Beard berarti jenggotnya Santa? Bukan Elvin, Santa Beard itu es krim. Ya kan es krim kan ya? Iya, oke, betul, betul. Berarti es krim dari jenggotnya Santa? Nggak tahu, terserah kamu deh. Pokoknya nanti dicobain aja deh ya. Siap, Komandan.
kita udah nyampe. Mana? Tempatnya mana? Ya sabar dong, Vin, sabar. Orang sabar tuh disayang Tuhan, tahu nggak? Kaki aku pegel, pijitin dulu. Nggak mau, enak aja suruh pijitin. Nih ya, aku tahu Shin Furano tuh bagus, tamannya ini bunga-bunganya cantik. Cuma mana tempatnya nggak sampai-sampai, kaki aku udah pegel. Ya sabar dikit lagi. Nih aku kasih sama kamu nih ya, Shin Furano itu, Vin, bukan cuma terkenal akan taman bunganya yang bagus, warna-warni. Enggak cuma itu aja, tapi juga pemandangan lainnya bagus. Udaranya sejuk, hijau, segar, buah-buahannya juga fresh. Pokoknya tuh semuanya campur aduk jadi satu. Tapi nggak bakalan bikin perasaan jadi campur aduk kayak kamu tiap malam. Ayo cepetan. Ayo. Jalan. Ayo. Nyebelin banget. Popura Farm memang terkenal dengan hasil agrikultural dengan kualitas nomor wahid. Sebut saja melon mereka yang terkenal, kentang, labu, dan lain-lain. Mungkin alam Hokkaido memang begitu istimewa, sehingga apapun yang dihasilkan pasti enak. Jeng jeng, ini dia nih Vin, es krim Santa Bird yang termasyur itu. Lihat aja tuh tempatnya jarang banget kan. Nah jadi pemirsa, ini tuh soft creamnya ditaruh di atas melon. Nah melonnya kita bisa milih sendiri, mau yang setengah buah atau yang kayak gini nih. Pokoknya bebas kita bisa milih, terus rasanya juga macam-macam. Vin ganti. Pantesan aja dia ngomong-ngomong dari tadi, ternyata udah nyolong start duluan. Elvin, gantian dong ngomong sama pemirsa sih dulu. Pemirsa, itadakimasu. Pokoknya apapun yang diomongin Amanda, Elvin setuju banget. Amanda, abis dari sini kita kemana lagi nih? Masih lapar. Tenang, abis dari sini kita mau ajak pemirsa buat bikin keju. Yuk ikutan yuk. Yeay! Sampai di bagian dalam Furano cheese ini, kita akan disambut oleh replika sapi yang cantik ini. Menariknya, dengan memasukkan koin senilai 100 yen, kita bisa mencoba merasakan sensasi memerah susu sapi. Ada suara sapi benerannya loh pemirsa. Oke, arigato. Produk yang ada di sini semuanya terbuat dari bahan susu sapi murni dan segar. Yang sudah pasti ada keju. Tapi kalau keju yang ditambahin tinta hitam dari cumi-cumi, pasti pemirsa baru pertama kali lihat. Sama kayak saya pemirsa. Mau coba-coba kejunya Vin, jangan cobain terus. Ayo kita masuk ke kelas. Kan kita mau cobain bikin keju ala Amanda dan Elvin. Sebelum masuk kelas, alangkah baiknya kita pakai apron dulu pemirsa, biar nggak nyiprat ke baju. Ternyata yang ikut kelasnya rame juga ya. Bukti kalau keju itu diminati berbagai kalangan dari yang muda sampai yang tua, termasuk Elvin. Jadi, langkah awal yang akan kita lakukan adalah bersihkan tangan sebelum menuang susu segar yang disediakan ke dalam wadah yang dipanaskan. Lalu kita aduk dengan kecepatan sedang. Jadi pemirsa, kita harus ngaduk susunya ini sama krimnya yang tadi udah dicampur selama 10 menit tanpa stop. Nggak boleh stop, harus aduk terus. Jadi termosnya ini udah hangat pemirsa, udah ada pemanasnya gitu. Jadi udah dicolok, dinyalain, kita mesti aduk terus-terusan sampai 10 menit, nggak boleh berhenti. Ternyata 10 menit itu lama juga ya, apalagi sambil ngaduk. Semangat Manda! Nah setelah 10 menit diaduk serta ditambahkan air, wadah pemanas dimatikan tapi tetap diaduk ya pemirsa. Sementara nunggu proses selanjutnya, kita mau buat label buat keju kita nantinya. Jadi pemirsa, keju yang udah tadi dituangin di mangkok aluminiumnya tadi, ini diaduk lagi biar teksturnya makin padat. Sebenarnya biar teksturnya lebih halus sih, jadi lebih halus until smooth katanya. Kata siapa kalau jalan-jalan Manda sama Elvin bisanya makan doang. Kalau kemarin nih di Otaru kita udah makan cheesecake yang enak banget. Sekarang kita justru bikin cheese-nya, bikin kejunya. Dan yang pastinya enak, soalnya buatan Elvin sama Manda. Nggak dijual dimanapun di dunia.
Furano Prince Hotel ini seru banget. Banyak fasilitas, salah satunya kita bisa cobain gimana asiknya naik Segway. Segway sendiri merupakan alat roda 2 yang memudahkan mobilitas kita. Kalau di negara-negara maju, Segway malah udah digunakan sebagai salah satu instrumen dalam kepolisian. Nah, Segway ini mengandung konsep keep it green. Jadi, energi yang dipakai menggunakan baterai yang bisa di-charge berulang-ulang. Seru. Jangan lupa pakai banget serunya. Nih ya, nanti karena Elvin sama Amanda suka naik Segway, kita bilang ke Pak Produser kita yang baik hati, ramah dan tidak sombong. Kalau misalnya Elvin sama Amanda ke Jepang lagi, naiknya Segway aja biar nggak capek. Setuju, Vin. Kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana, Kokor no Tomo bakal segera kembali. Melakukan banyak kegiatan seru itu bahagia sekaligus melelahkan. Untuk mengisi tenaga yang sudah terbuang, aku sama Elvin mau ke Lupinus Resto. Di Lupinus Resto punya konsep all you can eat, tapi ada yang beda pemirsa. Mau tahu? Makanya ikuti jalan-jalan kita berdua. Kita udah sampai di restoran ini, Vin. Gimana? Enak semua ya makanannya? Udah banyak, terus konsepnya all you can eat. Cocok banget nih buat traveler kayak kita, man. Tinggal mampir ke sini, dapat semua makanan yang enak. Tapi kita makannya kapan, man? Kita nggak makan ini. Kan tadi kamu sendiri yang bilang sama pemirsa kalau di sini ada yang beda. Ini yang beda, Vin. Bukan cuma makanan, tapi di sini kita bisa makan melon Yubari sepuasnya. Melon yang dikembangkan di kota Yubari ini punya rasa yang aduhai manisnya. Bahkan nih pemirsa, ada 2 buah melon Yubari King yang pernah dijual seharga 2,5 juta yen atau sekitar 250 juta rupiah. Harga melon bisa beli mobil tuh. Sekarang Amanda sama Elvin mau lomba makan melon Yubari ini. Dan Amanda harus menang. Karena kalau yang menang nanti boleh belanja sepuasnya di outlet shopping mall setelah ini. Dan yang kalah nggak boleh belanja, bahkan nggak boleh turun dari bis sama sekali. Hahaha. Siap nggak, Vin? Siap nggak? Apa? Lomba makan melon. Oh, makan melon? Iya. Sekarang banget. Sekarang. Siap nggak? Gimana ya? Ya udah deh. Ya, siap-siap. Kita hitung ya. Ich, ni, sang. Aduh, jatuh. Ternyata perlombaan berlangsung sangat sengit pemirsa. Sampai-sampai kru Kokor no Tomo membantu untuk membersihkan melon yang tersisa. Kayaknya juri bingung deh. Plus Elvin kekenyangan banget nih makan melon segitu banyak. Mudah-mudahan aja menang. Winner wa Elvin. Perjuangan Elvin makan melon gak sia-sia. Coba lihat di belakang apa? Belanja! Yuk. Rera Outlet Mall ini dekat banget sama New Chitose Airport. Dengan kurang lebih 140 toko, restoran, dan kafe, Rera jadi tempat pilihan yang tepat kalau pemirsa mau belanja di Hokkaido. Ada 400 lebih brand kenamaan dunia di sini. Pokoknya lengkap deh. Ini dia pemirsa, udah murah, tax free, dapat voucher, jadi bisa diskon lagi. Kalau ngomongin fasilitas sih nggak usah ditanya. Ada parkiran yang bisa menampung sekitar 4.800 mobil. Ada prayer room, toilet,
peminjaman stroller, tempat bermain anak, baby room, pet playground. Apalagi ya, saking banyaknya sampai lupa. Oh iya, ada salon untuk hewan peliharaan kita juga pemirsa. Di sini ada toko khusus yang menjual barang-barang lokal, asli dari Hokkaido. Kalau belanja di sini udah bagus, dijamin barang-barangnya nggak akan bisa ditemui di tempat manapun kecuali di sini nih. Pasti Elvin lagi suruh belanja deh. Tapi ya udahlah, namanya kalah perlombaan. Kalau pemirsa bingung masalah transportasi atau memang lagi nggak bawa mobil ke sini, Rera Outlet Mall menyediakan shuttle bus yang akan mengantar pemirsa sesuai dengan rute mereka. Elvin, mengapa kau tak kunjung datang? Aku sudah lama di sini menunggumu. Elvin mau coba-coba baju nanti pemirsa kasih tahu ya mana yang cocok. Udah puas belanjanya? Udah kok. Yaudah yuk, cepetan. Soalnya kita mesti kejar pesawat buat pulang. Hah? Pulang? Pulang ke tanah air maksudnya? Nggak terasa ya petualangan kita di Jepang bentar lagi selesai. Aku sampai bingung atau mau nulis apa. Ya, yang jelas sih aku seneng banget sih, Vin. Jalan-jalan kali ini ditemenin sama kamu. Kalau kamu, Vin? Ini perjalanan keliling-kelilingnya Elvin di Jepang yang super seru banget. Mempelajari budaya Jepang, mengagumi alamnya yang indah, belanja sepuasnya. Menikmati makanannya yang super enak banget. Tapi semua itu tidak akan terasa menyenangkan tanpa kehadiran Amanda yang selalu menemani Elvin menjelajahi Jepang. Sang peta yang selalu tahu harus kemana. Si translator yang selalu mengartikan bahasa Jepang ketika Elvin bingung. Juga sosok kakak yang super sabar karena setiap harinya harus mendengarkan ocehan suara cempreng dari mulut Elvin. Pokoknya, terima kasih telah membuat hari-hari Elvin di Jepang begitu bahagia ya Amanda. Setelah 3 season jalan-jalan di Jepang sendirian di Kokoro no Tomo, senang banget di Joshitabi akhirnya sekarang punya sahabat jalan-jalan. Nggak sendirian lagi. Elvin itu partner jalan-jalan yang gado-gado deh. Walaupun manja, ngegemesin, makan lulu, tapi dia tuh penolong, rame dan selalu bikin ketawa karena kehebohannya dia. Elvin itu bukan hanya partner, tapi juga sahabat, adik, dan pelengkap alasan kenapa aku seneng banget jalan-jalan di Jepang. Apalagi sekarang ada banyak tempat baru yang dikunjungin. Mulai dari tempat yang romantis, yang memicu adrenalin, yang alamnya cantik, yang budayanya keren, yang makan enak-enak, sampai yang bikin aku ketakutan. Dan itu jadi makin manis dengan adanya Elvin. Setiap ada perjumpaan, pasti ada perpisahan. Tapi kita pasti ketemu lagi. Terima kasih buat pemirsa Kokoro no Tomo yang selalu setia nonton acara ini setiap minggunya. Semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kalian pemirsa yang ada di rumah. Kami berharap selalu bisa berbagi kebahagiaan ini. Sampai jumpa di season berikutnya. Dadah!